Ya, sudah difoto ya. Sudah, Pak. Saya lihat contohnya ya. Jadi, oke, ini contohnya ya. Jadi, anggaran penjualan tahun 2020, triwulan 1, 2, 3, 4 ya. Kemudian produk R ini dijual dengan anggaran penjualannya, total penjualannya ya. 10 juta, kemudian triwulan kedua 20 juta, triwulan ketiga 35 juta, triwulan keempat 40 juta. Ya kan? Ini saya kasih aja ya, rupiah saja ya. Iya, jadi produk G 10 juta, 20 juta, 35 juta, 40 juta dalam triwulan 1, 2, 3, 4 ya. Totalnya dalam 1 tahun 15 juta. Kemudian produk G triwulan 1 15 juta rupiah, triwulan kedua 25 juta rupiah, triwulan ketiga 30 juta rupiah, triwulan ketiga 50 juta rupiah. Totalnya 120 juta rupiah. Ini dalam rupiah ya, artinya sudah dikalikan dengan harga. Jadi kalau kita lihat kuantitasnya tadi karena harga produk karena harga produk R tadi 10.000, berarti kan kalau dibagi 10.000 kan ini 1.000 unit ya. Kemudian kalau ini dibagi 10.000 berarti ini 2.000 unit ya kan. Kemudian ini 3.500 unit dan ini 4.000 unit ya. Jadi kalau dijadikan unit kan ini 1.000, 2.000, 3.500, 4.000 kan dibagi 10.000 itu harganya tadi ya. Demikian juga untuk G. G kalau kita bagi harga 20.000 berarti ini adalah 750 unit, ini 1.250 unit, ini 1.500 unit, dan ini adalah 2.500 unit ya. Kalau kita bagi dengan harganya tadi berapa? 20.000. Jadi kalau masing-masing kita bagi dengan harga 20.000, ini menjadi 1.000 unit, 2.000 unit, 35.000 unit, 40.000 unit. Maaf, 4.000 unit. Sementara ini kalau kita bagi 20.000, jadi 750 unit, ini 1.250 unit produk, ini 1.500 unit, dan ini 2.500 unit. Oke. Sudah? Sudah, Pak. Ya. Nah, kita masuk ke ini nanti dulu ya, ini nanti sini. Nah, ini dulu aja. Triwulan 1 ya, triwulan 1 tadi kan penjualannya produk R kan kalau kita bagi berapa? 10.000 kan jadi 1.000 unit ya. Jadi unitnya kan 1.000. Kemudian ini 2.000, triwulan kedua, triwulan ketiga 3.500, triwulan keempat 4.000 kan. Kalau masing-masing penjualannya kita bagi dengan harganya ya. Jadi harganya tadi 10 juta, 20 juta, 35 juta, 40 juta. Kalau kita bagi dengan harganya kan menjadi penjualannya per unit kan. 1.000 unit, 2.000 unit, 3.500 unit, dan 4.000 unit. Nah, padahal tadi biaya penjualannya harus dikalikan dengan masing-masing tadi ya. Jadi produk R tadi biayanya 1.500 per unitnya kan. Jadi berarti kan triwulan pertama 1.500.000, kemudian triwulan kedua 2.000 kali ini 3 juta, triwulan ketiga 3,5 kali ini 5,4 juta, dan triwulan keempat 6 juta. Ya. Silakan difoto.
Jelas ya? Jadi semua dijadikan unit dulu, baru dikalikan dengan biaya penjualannya per unit ya. Oke, sudah? Sudah, Pak. Oke, kemudian yang G juga demikian. Yang G yang 15 juta dibagi 20.000, 25 juta dibagi 20.000, ya kan? 30 juta dibagi 20.000, 50 juta dibagi 20.000, ketemunya unit 750 unit, 1.250, 1.500 dan 2.500 unit. Kalikan dengan biaya penjualannya. Kalikan 2.000, 1,5, kalikan 2.000, 2,5, kalikan 2.000, 3 juta, dan dikalikan 2.000, 5 juta. Jelas ya, jadi penjualannya dibagi dengan harganya, ketemu unit, baru unitnya dikalikan dengan biaya penjualan masing-masing produk. Oke, silakan difoto. Nah, kalau sudah, baru kita gabungkan ya, triwulan 1 dan triwulan 2 untuk produk tersebut ya, kedua produk tersebut ya. Nah, ini. Triwulan 1 produk R 1.500, produk B juga 1.500. Triwulan kedua produk R 3 juta, produk B 2,5. Triwulan ketiga produk triwulan ketiga produk R 5.250 ya. Kemudian produk G 3 juta. Triwulan keempat produk R tadi 6 juta ya. Kemudian produk G 5 juta. Intinya seperti ini. Jadi 3 juta, 5,5 juta, 8,250 dan 11 juta. Oke. Nah. Sebentar saya potong dulu ya, coba atau begini saja biar paham. Ini kemudian sebentar saya potong aja kalau biar Oke, gini ya. Jadi ini ya penjualan kita jumlahkan untuk masing-masing produk. Ini R, ini G, ini R, ini G, ini R, ini G, ini R, ini G ya. Jadi seperti ini. Oke. Sudah? Sudah, Pak. Oke, setelah itu baru kita masukkan ke tabel. Ya kan, ini kan 3 juta. Triwulan pertama, triwulan kedua 5,5, triwulan ketiga 8,4, triwulan keempat 11 juta. Nah, kayak gini, 3 juta, 5,5 juta, 82,4 dan 11 juta. Padahal kemarin ada ketentuan ya, jadi biaya penjualan, anggaran biaya penjualan itu untuk promosi berapa? 40% ya. Promosi 40%, komisi 10%, gaji pegawai 15%, transportasi 20% dan lain-lain 15%. Maka ini kita kalikan 3 juta kalikan 40% ya 1,2. Kalikan 10% 300.000,
kalikan 15%, ya kan? 450.000 kalikan 20%, berapa? 600.000 dan dikalikan 15%, 450.000. Demikian juga untuk triwulan kedua ya. Ini juga 40% kali 5,5 juta kali 40%, 2,2. Ini 10%, ini 15%, ya, ini 20%, dan ini adalah 15%. Ya kan? Demikian juga untuk yang triwulan ketiga. Ya. Jadi 40% kali 8,250 sekian, ini 10%, ini 15%, ini 20%, ini 15% dari ini. Untuk triwulan keempat juga sama. Ini 40%, ini 10%, 15%, 20%, dan 15%. Baru kemudian kita jumlah ya. Jadi triwulan 1 itu untuk promosi 11.100.000, triwulan 2 untuk promosi 2.775.000, gaji pegawai 4.162.000, transportasi 5.550.000, lain-lain 4.162.000, totalnya 27.750.000. Ya, jadi pertama dicari ini dulu ya, dicari biaya penjualan untuk masing-masing triwulan ya, yang penjumlahan dari kedua produk ya, baru kemudian didistribusikan ke masing-masing komponen biaya penjualan ya, ada promosi, komisi, gaji pegawai, transportasi, dan lain-lain tadi. Baru ini 3 juta sudah ditemukan, baru dipecah ke sini ya, ini 40%, 10%, 15%, 20%, 15%. Nah, caranya begitu ya, sesuai dengan ketentuan kemarin. Pak, boleh minta tolong yang slide sebelumnya enggak, Pak? Oh, oke, yang mana ini? Yang mana? Sebelumnya? Iya, Pak, itu, Pak. Ini ya. Yang Ini. Yang setelah itu, Pak. Ini. Iya. Ya. Oh, udah, Pak. Oke, dah ini. Nah, itu dijumlah ya. Nah, ini selain dijumlah untuk masing-masing apa namanya? Produk untuk masing-masing triwulan. Oke. Nah, ini jumlah masing-masing produk R, produk G, dan seterusnya. Baru ketemu ini ya. Ini baru dipecah untuk masing-masing komponen ya. Ini komisi, promosi, komisi, ya, kemudian gaji, transportasi, dan ini biaya lain-lain. Oke, jelas ya? Ada yang tanyakan lagi? Sudah? Oke, setelah ini data terakhir ini ya. Nah, kemudian metode yang berikutnya ya, metode ketiga, keempat, kelima. Jadi ada yang ketiga itu berdasarkan keuntungan periode sebelumnya ya. Jadi bila keuntungan besar, maka anggaran penjualan untuk periode berikutnya juga besar. Demikian juga sebaliknya, jika penjualannya keuntungan ya, bila keuntungannya kecil ya, yang akan datang juga kecil. Jadi berdasar biaya penjualan tergantung besarnya keuntungan. Bisa juga berdasarkan ROI ya, return on investment ya. Jadi laba dibagi investasi atau lagi dibagi total aset misalnya. Jika ROI-nya besar ya, sebelumnya itu besar, maka biaya penjualan yang akan datang juga besar. Jadi tergantung dari kemampuan perusahaan ya. Jadi perusahaan mau menerapkan yang mana itu terserah perusahaan ya. Perusahaan yang tahu kondisi keuangan perusahaan. Kemudian juga berdasarkan tingkat persaingan ya. Jadi misalnya persaingan ketat, maka anggaran penjualan juga ketat ya. Misalnya antara market leader dengan market challenger ya, misalnya pemimpin pasar dan penantang misalnya. Satunya mengeluarkan tingkat biaya penjualan yang tinggi, berikutnya juga akan melakukan yang sama misalnya ya. Kemudian yang satunya misalnya melakukan riset
tinggi, yang lainnya juga mengikuti misalnya. Karena ini ya pesaing ya, saling market leader dan challenger. Jadi mungkin yang pertama dan yang kedua misalnya. Mereka saling bersaing untuk merebut ya hati konsumen ya, atau dengan melakukan continuous improvement. Ini adalah anggaran biaya penjualan ya. Jadi ada beberapa kemungkinan yang tentunya terserah perusahaan ya mau memilih yang mana. Mana tergantung dari kemampuan perusahaan, mereka sudah tentu akan menghitung ya benefit cost dari masing-masing metode tadi, mana yang paling sesuai dengan kondisi perusahaan. Maaf Pak, ini yang slide sebelumnya Pak. Mana? Ini. Iya Pak, ya Pak. Sudah saya screenshot Pak. Terima kasih. Oke, jelas. Oke, kalau sudah kita masuk ke materi berikutnya ya. Jadi kita pindah ke materi selanjutnya. Oke, masuk berikutnya ke anggaran biaya variabel ya. Oke, kita masuk ke anggaran biaya variabel ya. Jadi selama ini yang kita pelajari ya, pada setiap anggaran yang telah disusun sebelumnya, anggaran operasional berdasarkan satu titik aktivitas. Jadi misalnya contoh, penjualan tahun 2020 2000 unit misalnya ya. Nah, anggaran variabel itu dimungkinkan pada kisaran ya, atau interval aktivitas tertentu. Misalnya penjualan tahun 2020 dianggarkan sebesar sekitar 2000 sampai 2500 unit misalnya. Nah, anggaran variabel adalah anggaran yang merencanakan perubahan tingkat biaya pada berbagai tingkat aktivitas pada periode yang akan datang. Ya, jadi anggaran variabel adalah seberapa besar perubahan biaya yang akan terjadi akibat perubahan tingkat aktivitas. Ya, nanti kita lihat contohnya ya. Oke, silakan di Oke, ya sudah ya. Kemudian kita ke halaman berikutnya. Oke, tentang ini sifat biaya. Kalau kita ulangi lagi ya. Jadi biaya itu ada di akuntansi juga dibahas ya. Jadi biaya itu ada biaya tetap, ada biaya variabel, dan ada biaya semi variabel. Jadi biaya tetap adalah biaya yang jumlahnya tidak berubah pada relevan range ya.
Relevant range artinya interval batas berlakunya anggaran. Misal kapasitas mesin 1.000 unit per bulan. Berapapun produksinya asal tidak melebihi 1.000 unit per bulan, maka biaya depresiasinya tetap sama. Misalnya 1 juta rupiah ya, mesin itu dianggap seperti itu. Bila produksi 1.500 unit misalnya, maka besaran biaya depresiasi tentu akan bertambah karena jumlah mesin yang diperlukan tidak cukup 1 unit ya. Jadi mungkin 1.000 unit tadi digunakan full ya, satu mesin. Kemudian ketika harus menambah produksi menjadi 1.500 tentu harus invest mesin yang baru lagi sehingga biaya depresiasinya juga bertambah ya. Kemudian biaya variabel adalah biaya yang jumlahnya berubah sesuai dengan perubahan aktivitas ya, jadi proporsional ya. Kenaikan output akan meningkatkan biaya sesuai dengan keningkatan biaya sama dengan keningkatan outputnya, ya, proporsional. Nah, nanti di sini ya di biaya variabel ini nanti kita akan mencoba ya memilah ya mana yang biaya tetap, mana yang biaya variabel. Karena di sini ada nanti biaya semi variabel ya. Jadi biaya semi variabel itu ada yang komponen biaya tetap, ada komponen biaya variabel. Nah, agar nanti pembebanannya itu tepat, maka harus dipilah betul mana yang tetap dan mana yang variabel. Tujuannya kemarin agar penentuan nanti laba rugi itu tepat ya, jangan sampai salah memilih metode sehingga kemudian atau tidak dipilah ya antara fixed cost dan variable cost sehingga pembebanannya menjadi tidak tepat sehingga berdampak pada perhitungan ya laporan rugi laba yang salah. Oke, silakan difoto. Sudah, kita masuk ke berikutnya ya. Biaya semi variabel. Jadi biaya semi variabel yang kemarin sudah kita bahas, tapi kita ulangi lagi adalah biaya yang jumlahnya berubah tetapi tidak proporsional dengan perubahan aktivitas. Dalam biaya semi variabel terdapat unsur biaya yang sifatnya tetap dan unsur yang biayanya variabel. Contohnya misalnya BOP ya, biaya overhead pabrik. Saat produksi 2.000 unit, BOP-nya 4 juta. Tapi saat produksi 3.000 unit, BOP-nya 4 juta. Jadi kenaikan produksinya 50% ya, dari 2.000 ke 3.000. Tetapi kenaikan biayanya 25% ya. 1/4 juta ya. Jadi tidak proporsional. Nah, nanti ada metode variabilitas data, metode yang dipakai untuk memperkirakan besarnya unsur biaya tetap dan biaya variabel dari biaya semi variabel. Jadi kita mencoba untuk memilah tadi ya biaya tetap dan biaya variabel sehingga nanti penentuan jumlah variabel dan biaya variabel dan biaya tetapnya itu tepat ya. Sehingga tidak salah dalam menentukan nanti biaya atau penghitungan rugi laba. Oke, sudah. Kita masuk ke metode pertama ya. Jadi metode pertama bagaimana cara memilah ya biaya tetap dengan biaya variabel ya pada biaya semi variabel. Oke. Yang pertama adalah metode biaya berjaga-jaga atau standby cost method ya. Jadi di sini perusahaan berusaha menghentikan suatu aktivitas selama jangka waktu tertentu ya. Biaya yang tetap dikeluarkan pada aktivitas tertentu disebut biaya tetap ya. Biaya yang tetap dikeluarkan pada waktu aktivitas berhenti ya, itu disebut biaya tetap. Nanti kita lihat contohnya ya. Biaya variabel mengurangi biaya total pada aktivitas tertentu dengan biaya tetap. Biaya variabel per unit artinya membagi biaya variabel dengan besarnya aktivitas. Ya, nanti kita lihat contohnya. Contoh misalnya BOP saat produksi 2.000 unit, Rp3.600.000 misalnya. Selanjutnya aktivitas bulan dihentikan. 1 bulan dihentikan, kemudian ternyata Pak perusahaan masih selama produksi berhenti, masih mengeluarkan biaya 1.600.000. Berarti yang 1.600.000 ini adalah biaya tetap. Ya, maka nanti harus dipilah mana yang tetap dan mana yang variabel.
Jadi caranya untuk memilah dengan cara menghentikan produksi ya. Jadi produksi jalan, saya berapa unit ya, 2000 unit, total biayanya berapa, 3.600.000. Kemudian dihentikan, karena selama berhenti itu masih tetap mengeluarkan biaya 1.600.000. Nah, maka nanti kita bisa memilah mana yang tetap, mana yang variabel. Oke ya, kita lihat contohnya ya. Ini contohnya. Jadi pada saat produksi 2.000 unit, biayanya berapa? 3.600.000. Pada saat BOP saat produksinya 0, itu 1.600.000. Berarti ini adalah biaya tetap ya, produksi apa tidak tetap bayar sekian. Berarti sisanya apa? Biaya variabel kan. Nah, selisihnya merupakan biaya variabel pada produksi 2.000 unit. Ya, sehingga kalau gitu berapa biaya variabel per unit ya 2 juta dikurangi 2.000. 2 juta dibagi 2.000 ya. 2 juta dibagi 2.000 berarti Rp1.000 per unit ya. Jadi seperti itu. Jadi biaya dari 3.600.000 ya kan, itu yang 1.600.000 itu adalah biaya tetap, yang 2 juta adalah biaya variabel untuk memproduksi 2.000 unit, sehingga per unitnya adalah Rp1.000. Itu untuk memilah. Jadi nanti penentuan biayanya tahu pada saat produksi 2.000 unit ini berapa, totalnya sekian. Nah, sekian itu berarti yang fixed-nya adalah fixed cost-nya adalah 1.600.000, yang variable cost-nya adalah 2 juta. Untuk jadikan unit berarti per unitnya adalah Rp1.000. Oke, kemudian yang kedua adalah metode titik tertinggi dan terendah ya. Jadi untuk memilah tadi kita bisa memperkirakan aktivitas pada titik tertinggi dan aktivitas pada titik terendah. Untuk memperkirakan unsur beta dan biaya variabel dilakukan dengan cara membandingkan biaya pada aktivitas tertinggi dan terendah. Adapun langkahnya menghitung besarnya biaya pada aktivitas tertinggi, nanti terendah, dan kita lihat contohnya. Oke, sudah ya. Kita lihat contohnya ya. Kita lihat ini. Yang pertama tadi kan apa? Menghitung besarnya biaya pada aktivitas tertinggi, kemudian menghitung besarnya biaya pada aktivitas terendah, lalu yang ketiga menentukan besarnya biaya variabel persatuan. Nah, caranya apa? Biaya variabel persatuan tadi adalah biaya pada aktivitas tertinggi dikurangi biaya pada aktivitas terendah dibagi aktivitas tertinggi dikurangi aktivitas terendah. Baru kita menentukan besarnya biaya per periode. Caranya apa? Dengan dua cara, tadi biaya total pada aktivitas tertinggi dikurangi biaya variabel ya, aktivitas tertinggi kali biaya variabel persatuan, nanti ketemu biaya tetap per periode. Oke, sudah. Kita lihat contohnya. Sudah, Pak. Ya. Oh, jauh sekali, di mana itu suaranya? Di rumah. Kok kayak di kejauhan. Oke ya, kita lihat contohnya. Ini ya. Jadi contoh kasus BOP yang dikeluarkan selama semester 1 tahun 2021 ya misalnya.
Label ini BOP semester 1 sekian ya. Jadi Januari 8.400.000, kemudian Februari 7.500.000, Maret 12 juta, April 10.400.000, Mei 6 juta, Juninya 9.100.000. Yang pertama produksinya ini 5.100 unit, ini 4.600, ini 6.000 unit, 5.600, 2.000 unit, dan ini 5.400. Nanti kita lihat aktivitas tertinggi berapa, aktivitas terendah berapa. Lalu kita akan mengetahui berapa biaya tetap dan berapa biaya variabelnya. Tapi nanti diulangi lagi ya, dibaca lagi, diulangi lagi supaya bisa dipahami ya. Ini waktunya memang nanti kalau kelamaan serba salah ya, nanti kalau kelamaan paketan Anda habis. Nanti kalau saya sudah? Sudah, Pak. Ya. Oke, jadi tadi aktivitas tertinggi berapa? 6.000 unit ya. Ini aktivitas tertinggi, produksi tertinggi ya. Ini 6.000, ini produksi terendah 2.000. Kita lihat ya. Jadi aktivitas tertinggi 6.000 unit, biaya totalnya 12 juta ya. Ya kan? Kemudian biaya terendah 2.000 unit, biayanya 6 juta. Maka biaya variabel berarti dikurangi kan tadi rumusnya. Aktivitas tertinggi, biaya aktivitas tertinggi dikurangi aktivitas rendah ya. Kemudian aktivitas tinggi dikurangi aktivitas rendah. Ya kan? Jadi biaya variabelnya berapa? 6 juta kan? Ini 12 kurangi 6 juta, 6 juta dibagi 4.000 berarti 1.500 rupiah per unit ya. Nah, kemudian berapa setelah ketahuan ini berapa biaya tetapnya? Nah, totalnya pada aktivitas biaya tetap per bulan ya, biaya pada aktivitas tertinggi tadi 12 juta kan? Ya enggak, sementara biaya per unitnya atau biaya variabelnya adalah 1.500. Ya, karena apa tadi pada aktivitas tertinggi kan produksinya 6.000 unit. Jadi 6.000 kayak kali 1.500 unit biaya variabel ketemunya 9 juta. Oh, berarti 12 juta biaya total dikurangi biaya variabelnya 9 juta, jadi biaya tetapnya 3 juta. Ya, caranya dengan ini. Biaya pada aktivitas tertinggi dikurangi biaya pada aktivitas terendah, dikurangi aktivitas tertinggi dan aktivitas terendah.
Ya kan, 6 juta ini kurangi 6 juta, ini dikurangi ini 4.000 ya kan. Nah, ini dikurangi ini jadi 1.500. Kemudian dimasukkan di sini. Tadi pada biaya total pada aktivitas tertinggi kan biaya totalnya adalah 12 juta. Dikurangi apa? Biaya variabelnya tadi 1.500 kali aktivitas tertingginya jadi 6.000 unit ya kan. Jadi 9 juta. Jadi 12 juta biaya tetap dikurangi biaya variabelnya 9 juta, berarti ketemu biaya tetap per variabel per bulan 3 juta. Iya, ditanyakan. Tapi nanti diulangi lagi ya, sambil ditulis, mungkin dicek, diutak-atik ya apa, dilatih supaya nanti Anda ketika ujian nanti Anda paham kenapa di mana angka itu. Ya sudah. Ya, oke, kita lanjut kita masuk ke berikutnya ya. Kalau ini menggunakan aktivitas tertinggi, coba kalau kita lihat di aktivitas rendah ya. Biaya total aktivitas rendah tadi berapa? 6 juta ya, produksi 2.000 unit ya. Berarti biaya totalnya 6 juta, biaya variabelnya 2.000 ya. Maaf. Aktivitas tertinggi biaya totalnya 6 juta, aktivitasnya tadi produksinya 2.000 ya. 2.000 kali biaya variabelnya 1.500, 3 juta. Jadi biaya tetap dikurangi biaya variabel, total biaya totalnya adalah 6 juta ya kan. Kemudian dikurangi biaya variabelnya 3 juta, biaya tetap per bulannya 3 juta, sama dengan ini kan. Baik aktivitas tertinggi maupun terendah sama ya. Jadi biaya tetap per bulannya 3 juta. Nanti kalau sudah kita masuk nanti ke metode regresi ya. Jadi dengan regresi juga bisa memilah mana yang biaya tetap dan mana yang biaya variabel. Oke, silakan difoto dulu.
Ya, jadi sama ya. Jadi distribusinya sama ya. Jadi biaya tetapnya di sini pakai total yang pada kondisi aktivitas rendah, biaya totalnya 6 juta, biaya variabelnya 3 juta, dan biaya tetapnya 3 juta. Oke, kemudian metode berikutnya adalah metode regresi ya. Jadi dengan regresi juga bisa memilah mana yang biaya tetap dan mana yang biaya variabel ya. Jadi Y sama dengan A plus BX. Y-nya adalah biaya total ya, total cost, kemudian A-nya ini yang konstanta adalah biaya tetap dan koefisien ya, B ini adalah apa? Biaya variabel per unit ya. Jadi X adalah aktivitas. Nah, kemudian sesuai dengan rumus kemarin di pertemuan awal ya, di minggu kedua hingga ketiga kita sudah membahas metode proyeksi ya, atau regresi. Nah ini kemudian apa? Dengan rumus dengan itu dimasukkan ke rumus ya. Jadi ini B sama dengan N sigma XY dikurangi sigma X dikalikan sigma XY dibagi dengan N kali sigma X kuadrat ya dikurangi sigma X dikuadratkan. Kemudian untuk mencari A sama dengan sigma Y dibagi N dikurangi B kalikan sigma X dibagi dengan N. Oke, silakan di screenshot atau di foto. Oke, sudah. Ya, oke. Kemudian ini contoh kasusnya ya. Jadi bagaimana menyelesaikan atau memilah biaya tetap dengan biaya variabel dengan metode regresi. Oke, ini contohnya ya. Jadi contoh kasus biaya produksi 7 bulan terakhir di tahun 2021 misalnya ya. Biaya produksinya bulan Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember ya. Misalnya ini unitnya 6.009. Nah, ini untuk mempermudah saja angkanya diperkecil ya. Supaya nanti kalau membuat hitungannya enggak terlalu panjang. Jadi ini misalnya produksinya 690, kemudian 725, 710, 740, 750, 700 dan 695. Nah, kemudian biaya produksinya ya, 690 itu Rp1.240, ini 1.310, ini 1.270, ini 1.360 dan ini 1.375, ini 1.320 dan ini 1.290. Ini hanya untuk memperkecil saja, untuk mempermudah bagaimana menghitung regresi. Nanti kalau nanti jutaan mungkin nambah panjang ya, nanti repot. Tapi tujuannya yang penting adalah Anda tahu bagaimana memilah biaya tetap dengan biaya variabel.
Oke, sudah. Nah, ya kita buat seperti rumus ini ya. Nah, seperti kemarin. Nah, kita jadikan ini X ya, Y ya. Ya, penjualannya tadi apa? Biayanya Y, ya, kemudian produksinya X ya. Jadi biaya yang disebab akibat ya. X-nya adalah akibat sebab ya, jadi sebabnya ini Y adalah akibat ya. Jadi karena produksi sekian akan berdampak pada biaya sekian. Jadi X mempengaruhi Y ya. Jadi Y-nya ini ya, ini penjualannya biaya produksinya, ini X adalah unitnya. Nah, jadi Y kita jumlah ya kan 9165, nah, X-nya juga kita jumlah, kemudian kita buat kolom ketiga keempat ya. Kolom keempatnya adalah Y kali X. Nah, ketemu sekian. Ketemu sekian, ini sekian, ini sekian, ini sekian ya. Nah, kemudian kita total. Demikian juga X kuadrat. Jadi ini kolom X ini dikuadratkan ya. Dikuadratkan, ini dikuadratkan, dikuadratkan ya, ini dikuadratkan, terus dijumlah. Nanti dari angka ini kita akan mencari rumus tadi, Y sama dengan A plus BX tadi ya, dengan ketentuan B-nya seperti apa, A-nya seperti apa. Nanti dari situ baru kita tahu mana yang tetap dan mana yang variabel ya. Jadi tujuan dari anggaran biaya variabel ini adalah untuk memilah tadi ya, variabel menjadi variabel dan tetap, sehingga pembebanan biayanya itu tepat, sehingga dalam penghitungan analisis rugi laba juga benar ya, sehingga tidak salah di dalam membuat keputusan bagi perusahaan. Oke, sudah screenshot. Sampun, Pak. Ya, nah baru dari data ini kita masukkan ke rumus tadi. Nah, ya kan? Ya kan? B sama dengan apa? N sigma XY ya. N-nya 7 ya. Sigma XY dikurangi ya. Tadi apa? Sigma X kali sigma Y ya kan? Kemudian sigma X kali sigma Y dibagi dengan N ya kan? Kalikan sigma X kuadrat ya, dikurangi dengan sigma X dikuadratkan. Ya, nanti ketemunya 1,778. Kemudian ini dimasukkan ke persamaan ya. A adalah sigma Y dibagi N dikurangi B kalikan sigma X dibagi N ya kan. Nanti sigma Y dibagi apa? Ini ya kan.
kurangi B-nya ini, ya B-nya adalah 1,778 dikalikan dengan sigma X bagi N, ya. Maka ketemunya A-nya adalah 36,75. Ya, sehingga persamaan regresinya adalah Y sama dengan A. A-nya 36,75 dan B-nya 1,778. A-nya adalah konstanta ya atau biaya tetap tanpa adanya X ya, misalnya X0, maka biaya tetapnya adalah 3675. Sementara biaya variabelnya adalah 1,778. Nah, ini cara memilah biaya tetap dan biaya variabel dengan metode regresi ya. Oke, sudah? Baik, kalau sudah berarti anggaran biaya variabel sampai di sini ya. Insya Allah minggu depan kita lanjutkan dengan metode yang lain. Ya, harapan saya Anda semakin memahami ya materi-materi yang ada di anggaran sehingga nanti sampai selesai itu ada satu gambaran yang utuh ya apa itu mata kuliah anggaran. Oke, saya kira itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini.